Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'addal jannata lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkah, nikmat, anugerah yang senantiasa diberikan untuk kita semuanya, kita ditakdirkan untuk berkumpul di maqam yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah Jumat. Tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk baginda habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, juga bagi mereka yang senantiasa mentaati ajaran beliau sampai hari kiamat nanti, termasuk kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa khatib berwasiat dengan takwa agar senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena takwa merupakan satu-satunya cara agar kita bisa selamat, bukan hanya di akhirat saja, tapi dengan takwa Allah berjanji akan memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan mereka yang bertakwa. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, setiap manusia tentunya mengharapkan kehidupan yang baik, tentunya mengharapkan kebahagiaan. Apa indikator kehidupan yang baik itu? Seseorang dikatakan memiliki kehidupan yang baik, yang pertama, ketika ada masalah selalu ada solusinya. Siapapun orangnya tidak akan pernah tidak dirundung masalah. Mau yang memiliki materi, mau yang pas-pasan materinya, semuanya akan memiliki masalah. Karena itu semuanya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang hidup di dunia ini yang tidak diuji oleh Allah dengan masalah. Yang membuat hidup kita tidak bahagia adalah ketika ada masalah tetapi kita tidak memiliki solusinya. Contoh, ketika kita merasakan lapar, solusinya itu makan, tapi kita tidak memiliki bekal, maka timbullah masalah di situ. Timbullah ketidaktenangan, timbullah ketidakbahagiaan. Hidup kita jadi kurang bahagia karena ketika lapar tidak ada solusi, yaitu solusinya makan. Kemudian indikator kehidupan yang baik yang kedua adalah ketika kita merencanakan sesuatu, kemudian perencanaannya itu keluar dari apa yang sudah direncanakan. Maksudnya apa? Contohnya ketika kita memiliki gaji sebanyak 2 juta rupiah lah contohnya. Kita sudah atur tentunya, kita rencanakan dari A sampai Z sehingga pengeluaran kita itu tidak lebih dari 2 juta rupiah. Namun di tengah jalan ada hal yang tidak kita inginkan. Misalnya anak kita sakit,
Atau anak kita minta biaya tambahan untuk biaya pendidikannya. Nah, biaya tambahan inilah yang di luar kekuasaan kita. Kita sudah tidak memiliki stok lagi, kita tidak memiliki tabungan. Nah, ketika keluar dari 2 juta itu pengeluarannya, makanya timbul masalah di sana. Kekurangan uang, pinjam sana, pinjam sini. Akhirnya hidup kita tidak bahagia. Demi terhindar dari berbagai macam masalah seperti tadi, dan demi mendapatkan kehidupan yang baik, orang mau bekerja di perusahaan 8 jam. Ya. Tujuannya apa? Agar tercukupi kebutuhannya. Berangkat jam 7, pulang maghrib. Dia mau bekerja sampai berkeringat, sampai basah keringatnya, dan mau dia berada di bawah telunjuk orang lain. Saking menginginkan uang yang cukup untuk mencukupi kebutuhannya. Untuk mendapatkan kehidupan yang baik juga tidak sedikit orang tua mempersiapkan anaknya dengan menyekolahkan di tempat-tempat yang terbaik agar suatu saat dia bisa bekerja. Setelah keluar dari sekolahnya, dia bisa bekerja di tempat yang terbaik dengan gaji yang besar, dengan harapan bahwa anaknya akan mendapatkan kehidupan yang baik. Itu semua tidak salah. Itu semua tidak salah karena memang merupakan bentuk ikhtiar kita untuk meraih rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang harus kita ingat, bahwa apa yang kita lakukan tadi dengan mati-matian mencari uang, menyiapkan diri kita berada di bawah telunjuk orang, belum tentu kita mendapatkan kebahagiaan. Belum tentu kebutuhan kita tercukupi. Belum tentu masalah kita ada solusinya, akhirnya kita tidak mendapatkan kehidupan yang baik. Kenapa belum tentu? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan solusi bagi setiap permasalahan kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencukupi segala kebutuhan kita. Allah tidak berjanji kalau kita berangkat jam 7 pulang maghrib Allah akan mencukupi, membuat kita bahagia. Allah tidak berjanji seperti itu. Tidak ada dalam Al-Qur'annya. Gitu ya. Ya. Kita harus tahu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Nah, ini yang Allah jamin, ya. Siapa yang akan diberikan kebahagiaan, siapa yang akan diberikan kecukupan harta, siapa yang akan diberikan solusi bagi setiap permasalahannya. Ini yang Allah katakan dalam Al-Qur'an. Wa may yattaqillah, barang siapa yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, ini Allah berjanji. Allah yang menguasai langit dan bumi ini. Allah yang memiliki segalanya. Allah yang memberikan kita masalah. Allah yang memberikan kita solusi pada setiap permasalahan. Allah berjanji, barang siapa yang melaksanakan perintahku, menjauhi apa yang aku larang, yaj'al lahu makhraja. Aku akan berikan solusi bagi setiap permasalahan yang aku berikan kepadanya. Ini janji Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan aku akan berikan dia rezeki dari pintu yang tidak disangka-sangka, seperti yang khatib tadi katakan. Ketika kita rencanakan 2 juta, ternyata pengeluarannya lebih dari 2 juta, kita bingung dari mana uangnya. Tapi bagi orang-orang yang bertakwa jangan khawatir, karena Allah berjanji wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berjanji akan memberikan rezeki ataupun materi dari pintu yang tidak disangka-sangka, yang keluar dari perencanaan yang direncanakannya. Masya Allah. Juga di samping itu, dengan kita mengeluarkan segala cara ingin mendapatkan kehidupan yang baik, seperti tadi yang khatib katakan, itu semuanya tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jaminan mendapatkan kehidupan yang baik. Allah hanya menjamin memberikan kehidupan yang baik itu sebagaimana dalam
Quran surat An-Nahl ayat 97. Man 'amila salihan, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, kata Allah, min dzakarin aw untha, baik itu laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, sedangkan dia dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu, maka Allah berjanji dengan dua janji itu, la dengan la taukid dan juga nun taukid. Fala, maka sungguh benar-benar, sudah sungguh benar-benar akan kami berikan kehidupan baginya, kehidupan yang baik. Bagi dia yang mau beramal soleh, bagi dia yang mau meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Yang Allah bicarakan ini bukan nanti di akhirat, bukan. Yang Allah janjikan ini, Allah sebagai Rabbul Alamin, penguasa dunia, pemberi rizki kita semuanya, berjanji akan memberikan kita selama hidup di dunia. Bagi dia yang mau beramal soleh, akan berikan kehidupan yang baik untuk dia. Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Allah akan cukupi kebutuhannya dari pintu yang tidak disangka-sangka. Itu adalah janji Allah, Tuhan kita yang menciptakan kita, yang memberikan kita rizki. Kenapa ada manusia yang masih menolak tawaran Allah itu? Sudah pasti Allah itu tidak yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah mengkhianati janjinya. Tapi kenapa manusia tidak mau menerima tawaran dari Allah itu? Ketika diajak sholat, kenapa menolak sholat? Kenapa berani meninggalkan sholat? Padahal hayya 'alal sholat, hayya 'alal falah. Di dalam sholat itu, kalau kita mau melaksanakan sholat, Allah memberikan kebahagiaan untuk kita. Masya Allah. Jadi khatib berwasiat untuk khatib sendiri, mari ya, kita tingkatkan ketakwaan kita. Kalaupun tujuan kita adalah dunia, maka raihlah itu dengan sesuatu yang pasti-pasti, yaitu dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Begitupun kita para orang tua, kita harus khawatir meskipun anak kita sekolahnya bagus, pintar, belum tentu dia mendapatkan kehidupan yang baik selama dia tidak menjalankan amal soleh. Jadi harus kita lebih khawatir jika anak kita tidak memiliki iman yang kuat, bukan termasuk orang-orang yang bertakwa, karena tidak ada yang menjamin kehidupannya ketika di dunia. Sebaliknya, ketika anak kita adalah anak-anak yang soleh, sudah kita bekalkan, kita wariskan untuk anak-anak kita takwa, iman, maka jangan khawatir masa depan mereka, karena pastilah mereka akan mendapatkan kehidupan yang baik. Dan para hadirin sidang Jumat semuanya, kita jangan salah menilai. Kenapa ada yang bertanya, kenapa ada orang yang rajin ibadahnya, bertakwa, tapi kehidupannya itu biasa-biasa saja, motor pun nggak punya. Ingat bahwa kebahagiaan itu standarnya itu berbeda-beda. Kebutuhan yang membuat seseorang itu standarnya berbeda-beda. Mungkin untuk si A bahagianya cukup dengan bisa memiliki sepeda. Mungkin untuk si B kebahagiaannya dengan memiliki sepeda motor. Mungkin untuk si C kebahagiaannya dengan memiliki kendaraan. Bahkan ada juga dengan berjalan kaki tidak memiliki apa-apa, dia sudah cukup bahagia merasakan ketenangan di dunia ini. Ya. Yang penting bagaimanapun posisi kita, bagaimanapun keadaan kita, mau berlimpah materi atau tidak, yang jelas janji Allah itu pasti bahwa Allah itu akan memberikan kebahagiaan untuk kita. Bukan berarti kita harus meninggalkan pekerjaan kita, tidak, karena itu adalah bentuk ikhtiar. Yang jadi penekanan di sini adalah kenapa manusia mau ditunjuk-tunjuk di tempat pekerjaannya, mau lama-lama di tempat pekerjaannya, tapi tidak mau menyisihkan waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah itu yang memberikan dia, memberikan perusahaannya itu rezeki, dia bisa makan di perusahaan itu Allah yang memberikan. Kenapa Allah selalu dikesampingkan? Kalau Allah sudah cabut rezekinya, hilang itu semuanya, kenikmatan hilang itu semuanya, kebahagiaan, yang ada hanya masalah-masalah saja.
Mudah-mudahan dengan khutbah yang pendek ini kita semuanya bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma ushhidu bi annaka antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna wa li ikhwanina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li masyayikhina wa li masyayikhina wa li asatidatina wa li asatidati asatidatina wa liman ijtama'na hahuna bisababihi ya mujibas sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas salihin wan najihin fid dunya wal akhirah. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfina wa anta syafi la shifaa